Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekata. Mohon maaf sekali tadi internet saya mati. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, semoga di sini eh, teman-teman sudah siap ya untuk mengikuti Instagram Live bersama saya dengan Bumin Sasha dengan Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Nah, sore hari ini kita akan membicarakan mengenai mau nikah, jaga asupan demi keturunan. Nah, di sini saya akan langsung mengundang Pak Hasto. Semoga beliau oke. Semoga teman-teman di sini semua sehat ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait topik ini, silahkan ditanyakan. Baik, selamat sore Pak Hasto. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mundur aja nggak apa-apa, saya buka masker ya. Ya, Selamat sore, ya, sehat-sehat, Dokter selamat sore. Hasto. Ya, ya, selamat sore. Sudah bisa ditangkap suara saya? Siap, suaranya crystal clear. Jelas, Pak. Ya, baik. Oke. Ya, Iya. Umin Sasa. Sehat-sehat, Dok. Ya. Alhamdulillah, sehat, sehat. Iya. Alhamdulillah. Oke, suara saya Baik. juga jelas ya, terdengar ya. Jelas, jelas, jelas. Iya. Oke, siap. Baik. Dok, ini kita ketemu lagi nih dengan teman-teman Skata dan sore Ya, hari ini ya. kita akan membahas mengenai asupan ya, Dok ya. Kita kan mungkin minggu lalu, maaf 2 minggu lalu kita sudah membahas mengenai persiapan sebelum menikah. Nah, kalau untuk yang sore hari ini kita akan fokus membahas mengenai sebenarnya apakah pola makan itu harus disiapkan sebelum menikah gitu untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang pola makan itu perlu dijaga dari sebelum menikah. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Dok. Kan kebanyakan pasangan ini mengatur pola makan dengan tujuan ketika sebelum menikah itu dengan tujuan misalnya supaya nanti di pelaminan tampak bersinar, kemudian ketika nanti mungkin biar bajunya muat gitu ya, Dok ya, biar kelihatan cantik atau ganteng gitu. Cuman jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada gitu ya, saya temukan bahwa pasangan memperbaiki pola makan demi menjaga kualitas janin saat hamil nanti gitu. Nah, kira-kira boleh dijelaskan nggak, Dok, pola makan dalam mempersiapkan kehamilan itu seperti apa? Dan apakah ada bedanya dengan diet-diet yang dilakukan oleh calon pasangan pada umumnya? Ya, ya itulah Silakan. yang penting sekali yang harus kita sampaikan kepada mereka-mereka yang mau nikah ya. Jadi Mm-mm. kalau mereka ini mau nikah, mestinya dia kalau mau membuat pola makan tertentu, itu lebih baik cek dulu dirinya, bagaimana status gizinya. Kan cek untuk status gizi itu gampang, ya, cuma tinggi badan, Mhm. berat badan, kemudian nanti Mhm. boleh ditambah lingkar lengan atas dan seterusnya. Kemudian nanti Mhm. dipetakan itu termasuk yang undernutrition atau tidak. Jadi ketika Oke. dia itu termasuk yang kurang gizi atau dia termasuk yang kurang gemuk atau karena ada yang kurus gitu ya. Kemudian juga periksa HB. Periksa HB itu penting dan Mhm. saya sarankan 3 bulan sebelum nikah sudah cek HB untuk perempuan, ya untuk perempuan supaya Oke. dia tahu. Jika kalau tadi kata Bu Min Sasa kalau seandainya misalkan ya pingin biar langsing, biar ini, biar itu, Iya. kemudian diet, ya itu Iya. kan kemudian dia harus tahu HB-nya berapa gitu. Kalau HB-nya ternyata hanya 9, 9,5, kurang dari 10, dan dia termasuk Mhm. yang anemia, maka dia ya bolehlah diet mungkin mengurangi karbohidrat, tetapi asupan untuk tambah darahnya harus dipertahankan dari seperti misalkan masih susu, kemudian Oke. sayur, juga hewani atau daging, kemudian kalau perlu dia minum tablet tambah darah. Jadi kalau misalkan dia merasa agak gemuk, kemudian dia ingin agak langsing, karbohidratnya, gulanya Mhm. dikurangi, tapi konsumsi tablet tambah darah sehingga akhirnya tidak anemi. Jadi saran Oke. intinya kalau mau mengurangi makan karena pingin tampil yang
keren, yang tampil yang cantik itu betul. ya cek dulu Mm-mm. lah, cek dulu. Saya kira itu penting ya. Baik. Oke. Oke, berarti catatannya adalah sebenarnya kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, sebenarnya tidak masalah dengan melakukan diet karbo dan gula ya dok ya. Tapi kembali lagi harus cek dulu gitu ya, harus cek kondisi HB kita apakah di atas atas 10 atau di bawah 10. Kalau yang di bawah 10 itu sudah pasti harus ada tambahan suplemen untuk penambah darah gitu ya dok ya. Ya, jadi kan HB itu normalnya rata-rata laboratorium membuat batasnya kan justru 11,5 ya. Dalam arti kalau Oke. HB-nya 11,5, kemudian Hmm. ini bagus itu ya. Nah, Hmm, kalau hmm, seperti hmm. ini kita tidak perlu persiapan khusus ya. Artinya dengan HB segitu hamil, insya Allah juga tidak masalah gitu. Oke. Tapi kalau HB-nya bawah itu kan ada anemia ringan, kemudian ada anemia yang sedang, kemudian ada Oke. yang berat gitu. Itu kan ada tingkat-tingkatannya. Makanya kalau menurut saya sebelum Mhm, kita mhm, melakukan diet, periksalah HB, kemudian datang ke dokter atau ke bidan sudah tahu itu. mhm. Dokter bidan sudah tahu karena itu ilmu yang sangat sederhana. Begitu. Oke, oke, baik dok. Minggu lalu kan kita juga ini karena sudah menyinggung mengenai anemia ya dok ya. Kita juga minggu lalu sempat membahas mengenai zat besi. Ternyata kasus anemia pada ibu hamil itu saya baca menurut Riskesdas itu bisa hampir 50% ya dok ya tahun 2018. Jadi banyak sekali Ya, ibu-ibu hamil ternyata mengalami anemia, ternyata tinggi sekali angkanya. Nah ini ternyata juga ada kaitannya dengan asupan ketika prakonsepsi ya dok ya. Ternyata betul, ketika betul. kita sebelum hamil, ternyata gizi itu sangat amat penting untuk menentukan apakah nantinya kita anemia atau enggak. Nah, pertanyaan berikutnya nih dok, Em, mengulang sedikit dari bahasan minggu lalu, dan tadi kan juga dokter sempat membahas mengenai anemia ringan, sedang, dan berat. Nah, kira-kira kalau untuk kira-kira makanannya apa saja sih dok? Apa saja makanan yang mengandung zat besi yang kira-kira boleh diasup oleh para wanita gitu ya, para perempuan yang sedang mau menikah, dan apakah memang itu cukup untuk cukup menaikkan HB gitu. Kalau mungkin untuk yang anemia ringan apakah cukup atau memang tetap harus dengan suplemen tambah darah tadi? Ya, jadi begini, kalau kalau kita itu ingin menaikkan HB, memang sumber Hmm, mikronutrien itu harus terpenuhi ya. Jadi hmm, diantaranya sayur-sayuran juga penting ya. hmm, hmm. Ibaratnya katakanlah kalau yang tinggal di desa daun kelor saja mempunyai Oke. manfaat. Kemudian daun Hmm, singkong itu juga gitu ya. Artinya tidak mahal lah. Sayur-mayur ini iya. tidak, jangan dipikirkan sayur yang mahal-mahal sekali. Itu sudah cukup Hmm, bisa memberikan kontribusi. Tapi jangan lupa juga kan makanan hmm. ini kan seimbang, ini juga ada protein hewaninya. Jadi kalau protein Betul. hewani, ya katakanlah yang tidak mahal, telur itu kan sudah juga menjadi bagian dari protein hewani. Tidak usah daging Hmm, yang mahal. Gitu. hmm, Ikan hmm, itu hmm. juga protein hewani yang murah ya, yang tidak harus mahal-mahal. Kemudian juga kalau seandainya bisa minum susu juga sangat baik. Kalau seandainya kita tidak mampu beli susu atau bahkan tidak Hmm, terbiasa minum susu, kan protein hmm, dari telur tadi, kemudian dari ikan itu tersedia hmm, di hmm. lingkungan kita. Ya ekstrimnya lah, saya kalau bilang ekstrim, misalkan saya miskin sekali, cuman saya sering makan belalang. Belalang itu pun kan juga sebagai bagian Iya, proteinnya tinggi ya. sudah mengandung protein tinggi. Ada orang yang tinggal di Hmm, Papua itu makan ya, namanya ulat ya, ulat yang ada di pohon sagu misal begitu. Itu kan proteinnya luar biasa. Ada juga ya, orang ya. makan lebah ya. Oh lebah itu keren banget, itu proteinnya tinggi banget itu ya. Jadi lebahnya ada yang dimakan madunya, ada yang dimakan lebahnya itu sendiri. Itu kan juga protein Iya, iya. hewani. Jangan dipersepsikan bahwa protein hewani itu aduh mahal banget, harus makan daging, harus ke Hmm, mall, itu hmm, tidak hmm, itu, tapi mengandung unsur hmm, hewani. Kemudian jangan lupa penyerapan hmm, vitamin C, pembentukan pembentukan tambah darah, penyerapan tambah darah ini kan hmm, membutuhkan vitamin ya. hmm, Sehingga hmm, jangan lupa vitamin B, vitamin C ini penting, dan vitamin C kan jelas ada di dalam sayur, ada di dalam buah. hmm, Vitamin B pun juga banyak, kacang hijau saja juga mengandung vitamin B gitu kan ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini penting sekali untuk kita siapkan, karena apa?
karena itu memang bisa dilakukan dengan baik dan tidak mahal. Nah itu makanya ini dengan teman-teman sekata, dengan tim ini kan harapannya kita itu menyederhanakan lah, kita menyederhanakan bahwa hidup sederhana itu indah, hidup sederhana itu bisa cukup. Nah, yang sering membuat repot tuh keinginan kita atau persepsi kita. Jadi betul. Jadi kuncinya memang ini ya dok ya, memberdayakan pangan lokal sebenarnya kan kayak tadi. Betul ya. Jadi tidak perlu kalau misal memang di daerah kita kesulitan memperoleh tadi misal daging merah gitu ya, sebenarnya unggas, ikan itu juga atau bahkan tadi serangga yang tadi dokter bilang bahkan itu juga mengandung protein tinggi. Memang kesannya waduh menaikkan HB itu harus makan sate, daging merah, kaki 4 gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya kalau memang itu tidak bisa dijangkau jangan terus memaksakan diri gitu. Baik kita... Dan mungkin dan mungkin ini ya dok ya, mungkin ada perbedaan kasus tadi kan dokter sempat singgung mengenai anemia ringan, sedang dan berat. Nah ini mungkin juga ditambah lagi selain mikronutrien tadi dari makanan, tapi juga ada tambahan mungkin suplemen ya dok ya berarti ya mungkin. Ya jadi memang dokter atau bidan atau puskesmas itu sudah sangat tersedia. Jadi sebetulnya bagi mereka yang makanan-makanan tadi terlalu berat, misalkan anemia berat HB-nya 7 gitu ya. HB-nya 7 ini kan termasuk anemia yang berat ini ya. Misal HB-nya 7, 6 anemia berat. Itu kan tidak cukup mungkin untuk mengejar waktu, misalkan mau nikah atau hamil tapi mau melahirkan. Itu kalau HB-nya 6 atau 7 kan makan aja nggak ngejar. Ya. Betul. Nggak ngejar. Biasanya kemudian diberikan suplemen tambah darah. Ada tablet tambah darah yang nanti dokter akan memberikan atau bidan akan memberikan sesuai dengan kondisi aneminya tadi. Dan tablet atau suplemen tambah darah ini ada di puskesmas. Ada di puskesmas. Ya, kalau kita itu pingin, wah saya pingin minum tablet tambah darah yang mahal, yang hebat, yang tidak amin. Nah, itu kan namanya selera. Tapi sebetulnya kalau kita makan tablet tambah darah yang biasa itu, ya pakai pisang saja juga sudah keren itu. Jadi artinya kalau misalkan merasa kalau pakai air putih amis itu ya, saya kalau misalkan pisang itu kan dikunyah-kunyah terus tabletnya ditaruh tengah terus agak terbalut oleh terus ditelan. Itu sudah balutnya karena tablet tambah darah yang mahal, yang disalut gula, yang rasanya nano-nano katakanlah begitu ya. Itu kan mahal. Yang mahal kan bukan tambah darahnya, yang mahal kemasannya kan. Kemasannya betul. Obat paten dan ada obat generik gitu kan. Obat paten itu sebetulnya apa ya? Cuma karena kemasannya bagus, kemudian karena dikasih tambah gula, salut gula jadi manis. Kalau kita nggak perlu yang ribet-ribet begitu ya, nggak perlu mahal-mahal ya, tablet tambah darah. Kandungannya pun juga sebenarnya sama ya dok ya. Yang dikejar kan kandungannya. Betul, ya. Jadi kadang-kadang kita ini harus tidak memperhatikan fungsional yang real ya, tetapi kadang-kadang memperhatikan aksesoris lainnya. Nah, makanya saya ya sudah kita tablet tambah darah di Puskesmas itu juga cukup. Kemudian nanti terkait dosisnya mengikuti kondisi yang ada. Nah kalau seandainya misalkan ya ini mau melahirkan tinggal kurang seminggu, HB-nya 7, biasanya dokter lebih lagi tidak hanya memberikan asupan dalam bentuk vitamin tambah darah, tetapi juga memberikan transfusi. Hanya kan kita ini cara kalau bisa jangan sampai transfusi. Dalam arti kan kalau tidak transfusi kan ringan ya. Dalam arti lebih natural tubuh kita memproduksi darahnya sendiri gitu. Dan kalau transfusi kan juga harus mencari donor, kemudian juga ada reaksi transfusi gitu ya, macam-macam lah ya. Makanya kita ini sebanyak mungkin melakukan upaya preventif gitu. Betul. Setuju sekali dok. Jadi memang ternyata penting sekali untuk memeriksa HB sebelum menikah ya. Karena agar persiapannya lebih matang. Tadi kalau misalnya kita memang kondisi HB-nya rendah, kita bisa persiapannya jauh-jauh hari. Jadi kondisi nanti kehamilan pun jadi lebih siap gitu dok ya. Nah, berarti kan kalau untuk semua bisa persiapan itu karena orang mau nikah itu sering serius, jarang orang mau nikah itu nggak serius gitu ya. Jadi kan orang mau nikah itu kan sering serius, beli baju juga serius, nyiapkan ini juga serius.
Gitu loh. Jadi kalau cuma Kadang terlalu serius ke bagian yang situ, Dok. Jadi lupa iya, sama masalah kesehatan. betul, betul. Jadi kan padahal yang Iya, paling penting dan akan menjadikan apa ya, hasil betul. pengaruh hasil sepanjang hayat itu adalah bagaimana Betul. kepala itu anaknya, si Keturunan. Betul, betul. Setuju turunannya itu. banget, Dok. Jadi ini terlalu serius kepada hal Setuju yang banget. tidak penting, terlalu abai terhadap yang Bahkan semuanya yang begitu. penting, betul. Ya, Betul, betul. jadi Nah, ini kita ingat. iya, iya. Pertanyaan berikutnya nih, Dok. Kalau misalnya memang ternyata tadi kita, misalnya kondisinya ada seorang ibu yang memang dinyatakan anemia berat, kemudian dia harus ada tablet tambah darah. Nah, apakah memang mengkonsumsi tablet tersebut itu dalam jangka panjang, atau berarti nanti harus dites kembali gitu, Dok ya? Tingkat Ya, HB-nya. ya, lebih baik begitu memang. Jadi tablet tambah darah ini biasanya bisa dikonsumsi misalnya sampai 90 hari. Sehingga kalau misalkan Hmm. dia sebelum hamil itu 3 bulan sebelumnya ketahuan dia anemia, Mhm. ini pas Mhm. ini kalau dia konsumsi tablet tambah darah selama 90 hari, ini insya Allah terkoreksi HB-nya yang Oke, anemia. oke. Sehingga pada saat mau hamil, katakanlah bulan madu, ya otomatis sudah Mhm. aman lah begitu. Sudah siap Tapi ya? Oke. ya, tapi ingat ya bahwa orang hamil itu juga mengalami yang namanya hemodilusi. Maksudnya Hmm. begini, hemodilusi itu darahnya mengencer. Ya, karena Oke. orang hamil itu kan berair banget itu ya, sangat Ya, berair gitu, orang hamil itu. Sehingga ya. karena orang hamil itu berair, darahnya pun juga mengencer gitu. Sehingga orang Oke. hamil yang semula itu tidak anemi, begitu hamil dia anemia Jadi gitu. anemia. Oke. Ya makanya kemudian orang hamil itu disarankan untuk cek HB lagi. Katakanlah di triwulan Hmm. akhir triwulan pertama masuk triwulan 2 itu sudah mulai sedikit ada hemodilusi, cek HB. Nanti kalau bisa diulang Oke. lagi di kehamilan 32 minggu. Karena hamil tiga Mhm. puluh dua minggu itu juga sekitar itu juga terjadi puncaknya hemodilusi. Sehingga di situ perlu lagi dicek HB lagi, itu juga baik. Karena untuk melihat apakah seberapa terjadi hemodilusi. Saya kira dengan cara begitu maka kemudian harapannya orang hamil ini terkontrol betul tidak Mhm. sampai jatuh dalam keadaan anemia. Itu Oke. harus dimonitor gitu. Oke, oke. Berarti kembali lagi kita tidak bisa menjadi dokter eh, apa ya? Tidak bisa self diagnose gitu ya, Dok ya. Maksudnya kembali lagi Ya, kita harus cek ke lab gitu ya, harus cek gimana kondisi ya, HB ya, kan. ya. Iya, jangan jangan sampai kita mungkin. Tapi kalau saya boleh tahu, kira-kira apakah ada efek samping gitu, Dok, kalau misalnya mengkonsumsi tablet penambah darah ini dalam waktu jangka panjang, apakah ada efeknya bagi kesehatan? Ya, tidak ada efek yang apa berlebih ya, kecuali orang-orang tertentu yang ada Hmm, gangguan di liver atau gangguan di oke. limpa, misalkan begitu ya. Tetapi kalau orang itu sehat, saya kira tidak ada Hmm, efek yang berarti. Dan biasanya dokter akan memeriksa secara umum. Dan tadi kalau kita sampaikan bahwa periksa apa lab itu sebetulnya hmm, bukan harus di laboratorium di kota hmm, itu hmm, tidak itu hmm, hmm, karena apa hmm, hmm, di hmm. puskesmas pembantu itu ya puskesmas Juga bisa pembantu ya, Dok ya. puskesmas itu ada Hmm, alat untuk periksa HB gitu ya hmm, hmm, jadi hmm, hmm, hmm. jangan membayangkan wah saya harus periksa HB ini ke kota kemudian cari laboratorium enggak gitu jadi tanya aja bidan yang ada di kampung itu Bu bidan saya mau periksa HB bisa enggak nanti kan di Polindes itu bisa di Iya, iya, Polindes iya, iya, bisa periksa HB jadi iya. tidak perlu sampai kecamatan sebetulnya banyak yang sudah bisa periksa HB ini Oke, supaya oke. ini tidak jadi momok wah ini berarti harus ke kota tidak. Iya, oke, oke, siap, Dok. Eh, nah, kalau kembali lagi, Dok, kalau mengenai anemia ya, apa saja sebenarnya risiko yang bisa terjadi pada janin dan juga ibu hamil yang mengalami anemia, dan juga begitu begitu juga mungkin itu tadi kasusnya untuk yang ibu hamil gitu ya, berarti risikonya kan dua, untuk janin dan dirinya sendiri. Kemudian bagaimana risikonya bagi mereka yang memang belum menikah, belum punya anak, seperti misalnya remaja putri atau memang calon pengantin gitu. Risikonya kira-kira apa aja, Dok? Iya,
kalau kita lihat ya, kalau remaja-remaja ini banyak yang diet ketat gitu, diet ketat karena ingin tampil, misalkan itu karena mau nikah. Sebelum saya bicara tentang resiko anemia ya, ketika dia diet yang ketat saja, perempuan itu kalau sudah kekurangan lemak itu sebetulnya ada sebagian yang kemudian amenore atau tidak menstruasi. Ya, makanya perempuan itu harus berlemak. Itu memang ditakdirkan dari sononya. Allah itu membuat perempuan ini adalah ginekoid. Ya. Ginekoid itu ya berlemak, ya panggulnya itu bentuknya ya bulat, gitu. Itu sudah dari sananya sangat berlemak perempuan itu dibandingkan laki-laki kan. Ya. Kenapa begitu? Karena ternyata untuk membuat siklus menstruasi dan untuk siklus menghasilkan telur itu membutuhkan estrogen. Ya, estrogen itu rumahnya adalah lemak gitu loh. Jadi kalau perempuan itu tidak berlemak, itu dia susah memproduksi hormon estrogennya, terganggu, dan kemudian dia bisa amenore atau tidak menstruasi. Ini efeknya ya, kalau kita itu terlalu semangat untuk diet, kemudian olahraga ketat itu sampai tidak menstruasi. Ini tanda-tanda bahwa ini berlebihan, ya jadi over exercise lah. Nah, ini dampak langsung ketika kita diet ketat gitu ya, kalau terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kemudian kalau anemia ya jelas ya, ketika kita itu anemia, maka sebetulnya ketika nanti hamil ya, ini remaja anemia. Sebelum hamil jelas anemia itu menghasilkan efek yang ya lemah, lesu, letih gitu ya. Jadi kurang bergairah, kurang bersemangat gitu. Ya mungkin bibirnya saja juga pucat gitu ya. Matanya kalau juga pucat gitu. Tapi perempuan-perempuan ini kan sering terkamuflase oleh lips yang di luar. Jadi akhirnya tidak ketahuan. Saya banyak tuh perempuan yang pakai lipstiknya tebal dari yang make up. Ya make upnya tebal dari kelihatan sehat banget ini, merah banget bibirnya. Tapi ternyata make up saja itu. Lah ini tapi sebetulnya perempuan yang anemia aslinya ya pucat, kurang bersemangat. Sudah lesu, mudah ngantuk, belajar pun juga tidak mudah konsentrasi. Ini ketika belum hamil ya. Begitu hamil, di minggu-minggu pertama, kedua, ketiga, telat menstruasi atau bulan-bulan pertama, itu ada peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa pembentukan plasenta. Ya, atau akarnya janin itu biar mengakar di rahim. Ya. Yang kedua adalah peristiwa namanya organogenesis, pembentukan organ-organnya, supaya organ-organnya lengkap, tidak ada cacat, dan seterusnya. Itu. Nah, peristiwa penting ini semua ada di bulan-bulan pertama ini. Bisa dibayangkan kalau sebelum nikah itu anemia, tidak dicek langsung hamil, apa yang bisa terjadi? Mungkin plasentanya pun tidak sekuat kalau dia tidak anemia. Mungkin plasentanya lebih tipis, mungkin mudah terjadi abortus gitu. Nah, mungkin kalau plasentanya itu tidak kuat, tipis, lebar itu bisa jadi kemudian nutrisi yang dari ibu ke bayinya jadinya kurang gitu. Belum lagi ketika anemia, kemudian defisiensi asam folat juga, kemudian akhirnya terjadi gangguan pertumbuhan sumsum tulang belakang dan otaknya bayinya. Betapa kita terkejut ada bayi yang lahir tanpa tengkorak ya, tanpa tulang ya, tanpa tulang tengkorak itu. Jadi otaknya itu terburai di luar itu. Sebetulnya itu terjadinya kapan? Itu pada bulan-bulan pertama hamil. Iya. Pada waktu itu mengalami defisiensi asam folat. Iya. Ketika terjadi seperti itu kan pembentukan sumsum tulang belakang mulai dari otak ya, sistem saraf pusat lah. Jadi otak dan sumsum tulang belakangnya terganggu. Sehingga ada istilah yang itu, istilahnya ada mikrosefalus, ada anencefalus. Ini istilah-istilah bahwa dia itu tidak ada batok kepalanya, otaknya kecil lah, kemudian ada yang di belakang itu tulang belakangnya itu terbuka sehingga sumsum tulang belakangnya menonjol keluar itu. Jadi seperti ini, cacat-cacat seperti ini kan akibat dari kekurangan termasuk anemia, termasuk kekurangan asam folat di awal-awal kehamilan. Nah, kalau nanti dia hamil di awal-awal ini misalkan selamat, tidak ada masalah,
tidak anemia, kemudian di pertengahan itu anemia, misalkan anemia, kemudian bayinya sudah nggak cacat karena sudah di trimester pertamanya aman, maka di trimester yang kedua ini kan terancam pertumbuhannya tidak sukses, sehingga terjadi yang namanya intrauterine growth retardation, artinya janin tumbuh lambat itu. Jadi ketika sudah selamat, pertumbuhannya bagus, tidak cacat, tapi ketika anemia di triwulan yang berikutnya ini masih bisa membuat bayinya jadi tidak tumbuh sesuai dengan ukurannya. Gitu. Nah inilah tahapan-tahapan anemia itu di masing-masing waktu ada pengaruhnya tersendiri. Nanti di akhir kehamilan, ketika dia anemia, maka dia sering ini ketubannya, air ketubannya ini juga bisa akhir-akhir itu fungsi plasentanya itu menurun. Kalau fungsi plasenta menurun, air ketubannya juga bisa berkurang. Nah, anemia yang ada di kehamilan yang terakhir ini lebih berbahaya lagi karena apa? Kalau melahirkan itu kan kita menghadapi bahaya karena kita itu melahirkan itu pasti mengeluarkan darah ya. 200 cc, 300 cc itu sudah sedikit ya. Kalau seandainya kontraksinya nggak bagus, perdarahan bisa sampai 400 cc, kadang-kadang bisa 500 cc. Kalau kondisi sebelumnya itu sudah kekurangan darah, dalam hal ini anemia, kemudian ditambah bleeding karena ada robekan jalan lahir pada saat dia melahirkan, bisa dibayangkan perempuan itu langsung drop gitu ya. Ya, beda dengan yang akhirnya menjadi kematian ibu juga ya dok ya, bisa jadi bisa terjadi kematian ibu karena gini. Kematian ibu ya. Rahim itu unik ya. Jadi rahim ini kalau dia terlalu disakiti, terlalu lelah gitu ya, maka rahim itu benar tidak mau kontraksi, seperti ngambek gitu ya. Jadi kalau rahim ini tidak mau kontraksi, padahal bayinya sudah lahir, tapi rahimnya kelelahan, maka apa yang terjadi? Banjir darah itu, banjir darah. Ya. Karena apa? Rahim ini kan semula besar gitu. Ya. Kemudian begitu bayi keluar, rahimnya mengecil dan mengecil itu menjepit pembuluh darah. Nah, karena tadi di dalamnya ada plasenta yang nempel. Plasenta yang nempel ini kan lebar ya, lebar bekas plasenta yang nempel ini kan untuk mengalirkan darah yang deras sekali ke bayi. Nah, maka supaya aliran darah yang terbuka ke plasenta, kalau plasentanya keluar, biar berhenti, rahimnya harus mengerut gitu dan mencekam. Harus ini, ya. Kalau sampai rahim tidak mau mencekam, maka sudahlah. Kematian itu di depan mata, kalau tidak ditolong cepat. Karena bekas plasenta nempelnya tadi, dia banjir darah itu dari situ. Iya, dalam waktu singkat. Jadi risikonya luar biasa ya dok ya? Risikonya luar biasa dari kecacatan janin, kemudian pertumbuhan bayi yang tidak baik, kemudian sampai ke kematian ibu ya dok ya? Proses melahirkan ini, proses persalinan ini. Nah inilah makanya kita itu sering pesan jangan punya anak jaraknya jangan dekat-dekat karena orang yang meninggal karena perdarahan hebat itu pada umumnya rahimnya masih lelah, baru saja hamil 1 tahun yang lalu sudah dihamili lagi sehingga akhirnya ini belum pulih baik lagi sehingga pada saat melahirkan ini tidak mau kontraksi karena terlalu lelah dan didukung ada anemi misalnya itu. Ini rahim yang terlalu lelah. Ada juga yang melahirkan nggak keluar ngeden terus, ngejan terus sampai kelelahan, ya, sampai kelelahan berjam-jam itu. Karena apa? Dikirim dari pucuk gunung sana, kemudian ke kota masih ganti naik perahu, kemudian nyari rujukan, nyari ambulan dan sebagainya, lelah sekali. Itu bayinya lahir langsung rahimnya juga nggak mau kontraksi, ya, karena dia sudah kelelahan dan akhirnya bleeding, ya. Kalau perdarahan itu di atas meja operasi, bayi lahir, kemudian tidak mau kontraksi dan perdarahan, maka dokter dengan mudah mengangkat rahim ini, dijahit selesai. Tapi bisa dibayangkan, kalau ini rahimnya itu ngambeknya dan perdarahannya itu masih tidak di rumah sakit, atau kalau toh di rumah sakit pun sampai ke meja operasi kan butuh waktu, bisa 1 jam, atau mencari darah untuk transfusi dulu juga bisa 1 jam dan seterusnya. Ini kan kenyataan ini seperti ini. Nah, oleh karenanya kita tidak menakut-nakuti ya tugas kita ini justru mensupport ya tugas kita, tetapi
memberi pengetahuan itu penting supaya kita ini tahu oh ada risiko yang harus dihindari. Itulah pentingnya. Jangan kawin terlalu muda, jangan hamil terlalu sering, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tua gitu loh. Jadi catat tuh teman-teman sekata. Betul. Nah, ini harapan saya selalu kampanye, jangan terlalu apa? Segala sesuatu yang berlebihan memang nggak baik ya dok ya. Iya, karena ada apa ya? Iya, oke. Penjelasan ilmiahnya, ada penjelasan ilmiahnya. Sampai ini jadi sampai silakan. Iya, sampai bagi yang beragama Islam kalau dia menyimak di dalam Al-Qur'an kan sampai disebutkan di situ 30 bulan itu jarak melahirkan itu 30 bulan. Kan luar biasa itu 30 bulan kan hampir 3 tahun itu. Itu sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an loh. Kemudian juga disebutkan menyusui dicukupkan 2 tahun pertama ya. 24 bulan ya, 24 bulan. 24 bulan. Betul. Kurang apa lagi ya? Penjelasan itu kurang apa lagi artinya? Betul. Nggak percaya itu ya sebetulnya istilahnya termasuk kurang baca, Dok. Iya, kita kurang baca kayaknya. Oke, Dok, ini pertanyaan sebenarnya udah banyak yang masuk, cuman saya mau menyelesaikan pertanyaan saya dulu ya, Dok, ya, boleh ya. Tadi kan sudah jelas ya gejalanya, berarti kalau selain kita cek lab dari gejala fisik sebenarnya juga sudah kelihatan ya, dari lemas, letih, lesu, muka pucat. Nah, beralih dari zat besi, kan ada juga kebutuhan zat gizi lain ya dok yang dibutuhkan untuk persiapan kehamilan. Ada vitamin E, ada zinc, ada asam folat juga tadi sempat kita bahas ya dok ya. Bisa dijelaskan nggak dok manfaat dari masing-masing zat ini terhadap kehamilan itu apa? Dan apakah memang vitamin tersebut ini hanya perlu diasup oleh perempuan atau laki-laki juga perlu mengasup tambahan vitamin itu? Ya baik, jadi kan begini, kalau seperti asam folat misalnya itu, asam folat itu kan mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kekurangan defisiensi asam folat. Asam folat juga secara tidak langsung kalau defisiensi kemudian membuat anemia, karena untuk pembentukan darah, sel-sel darah itu membutuhkan juga asam folat. Sehingga asam folat itu penting pada orang yang baru mau persiapan hamil harus tercukupi, dan pada hamil-hamil minggu atau bulan pertama harus tercukupkan asam folat. Kemudian juga vitamin D. Vitamin D itu kan sekarang populer ini ya, karena vitamin D ini diperlukan untuk plasentasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana pembentukan plasenta itu, ya. Jadi sebetulnya memang peran-peran itu sangat penting. Sedangkan tambah darah, saya kira kita sudah bicara panjang lebar tentang tambah darah itu. Nah, makanya kalau ini ada pertanyaan ya. Misalkan kalau saya itu underweight, itu bagaimana promil misalnya itu. Ini ada pertanyaan yang masuk begitu ya. Itu kan begini. Kalau underweight, kemudian katakanlah body mass index-nya itu di bawah dan dia termasuk kelompok yang kurus. Kalau menurut saya memang harus dicek HB-nya ya. HB-nya berapa, kemudian konsultasilah sebentar ke dokter. Nanti kan dicek imbangan antara tinggi badan dan berat badannya seberapa, apakah dia termasuk BMI-nya yang di mana itu. Kalau memang dia dalam posisi BMI yang tidak ideal karena sangat kurus misalnya itu, ingat bahwa orang hamil, orang subur itu butuh lemak ya. Jadi kekurangan lemak sangat berpengaruh itu. Makanya promilnya jadinya termasuk juga bagaimana sedikit menaikkan status nutrisinya, itu, status gizinya dinaikkan. Itu saya kira penting ya. Jadi saya kira gitu. Sedangkan laki-laki memang, perempuan juga membutuhkan zinc, tetapi laki-laki memang sperma itu lebih butuh. Jadi vitamin C, kemudian zinc ini dibutuhkan untuk kualitas sperma. Sehingga laki-laki juga bisa mengkonsumsi zinc, mengkonsumsi vitamin C. Perempuan juga vitamin C itu juga dibutuhkan karena penyerapan, absorpsi. Menyerap zat besi ya tadi dok. Tidak lepas dari peran-peran vitamin. Jadi saya kira ini adalah hal yang tidak complicated, tidak sulit. Kalau kita bicara tentang mikronutrien yang canggih-canggih seolah-olah ini itu, tapi sebetulnya sekali lagi kita mudah didapat di baik fasilitas kesehatan yang dekat maupun
Iya, iya. di kita. Itu begitu, Pak. Mungkin iya, mungkin ini dok ya, kalau membahas mengenai zat gizi, berarti mungkin apakah memang intinya adalah pola makan yang seimbang gitu ya dok ya, seperti yang ada mungkin yang seperti isi piringku atau Ya, tumpeng ya, ya, tumpeng gizi gitu ya, mungkin ya, ya. cukup mengikuti itu ya dok ya, Ya, itu sudah piramid ya, tumpeng itu kan piramid piramid. betul, Jadi betul, tumpeng gizi ini piramid yang paling banyak air, bawah iya dan betul, akhirnya yang paling atas itu lemak misal gitu. Itu kan iya, bagus juga. Jadi apa gizi seimbang itu memang di sana ada kecukupan dari sisi makronutrien seperti karbohidrat, protein dan Mhm, lainnya, kemudian lemak, kemudian mhm, mhm, mikronutriennya juga kemudian tercukupi karena ada mhm. katakanlah ada vitamin, ada zat besi, kemudian ada zinc dan seterusnya dari komponen-komponen mikronutrien itu. Iya, Begitu. oke. Oke, Dok. Ini kita coba ada pertanyaan sedikit, Dok. Tadi ada pembahasan, kita sempat membahas tadi mengenai susu. Nah, kira-kira apakah kan ada banyak susu-susu untuk ibu hamil nih, Dok. Nah, apakah itu memang direkomendasikan? Ya, jadi susu itu kan kalau menurut saya menyempurnakan ya. Kadang-kadang kan begini, ibu-ibu Hmm, hamil itu kadang tidak semua tuh bisa tertib makan dengan gizi seimbang gitu ya. Jadi oke. kalau seandainya kita bisa konsumsi susu tadi, di mana di susu itu juga ada asam folat, kemudian juga ada Mhm. DHA omega 3. Jadi biasanya susu-susu ibu hamil itu bagi ibu hamil yang makan sayurnya, makan makanan gizi Hmm, oke. seimbang tidak tercukupkan, kemudian akhirnya dia minum susu, di susu ada asam folatnya, kemudian Mm-mm. ada misalkan DHA omega 3. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan makannya ada yang kalau pas hamil muda makannya sulit itu ya, kemudian Iya, iya, betul. dia tidak mengkonsumsi yang mengandung DHA omega 3, suruh makan ikan laut katanya mual atau apa. Mual. Mm-mm, Padahal mm-mm. yang banyak mengandung DHA omega 3 misalkan ikan atau ikan laut misalnya begitu. Nah, tetapi ketika Oke. kemudian disubstitusi dengan disuplementasi dengan susu ibu hamil, saya kira ini Mhm. baik, itu baik. Maka ibu-ibu yang sulit Hmm, makan kadang-kadang saya suruh ya udahlah anu aja minum susu ibu hamil kalau susu. terpaksa bisa makan. Mhm, Kadang ada juga yang tetap puasa nggak belum bisa minum susu, dokter masih mual, masih muntah itu. Ya sudah, mhm, sekarang susunya maunya mhm. diapain? Kamu bisa nggak minum es krim? Oh, kalau mau es krim bisa. Gimana, gimana kalau Iya, iya, susunya itu iya. taruh di gelas terus dimasuki es krim 1 cup gitu. Wah, kalau itu Iya, bisa iya, kayak iya. ternyata bisa ya. Nah, kan tujuannya Oke. itu kan biar susunya masuk gitu kan, Iya, biar iya, susu iya. dicarilah cara-cara bagaimana agar asupannya cukup. Gitu. Oke, berarti intinya memang kalau misalnya kita nggak punya masalah dengan apa namanya gizi kita sudah tercukupi gitu ya dok ya, gizi Iya, seimbang dari tadi makronutriennya sudah cukup, mikronutriennya sudah cukup, sebenarnya susu tidak diperlukan lagi. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, memang kita asupannya kurang, berarti bisa ditambah dengan susu gitu ya dok ya, untuk iya, iya, menyempurnakan betul. tadi yang dokter bilang. Iya, Oke. iya, iya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Selain asupan, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan untuk program hamil, dok? Sebetulnya selain kita itu menjaga nutrisi yang cukup, tadi sudah kita panjang lebar bicara tentang asupan itu. Mhm. Sebetulnya kan juga menjaga diri dari toksik itu penting. Karena Iya. hamil ini tidak hanya butuh katakanlah nutrisi yang baik, tetapi kalau ada toksin bagaimana? Salah satu toksin yang mudah kita temukan memang rokok, gitu kan? Iya. Jadi Iya. ya, jadi zat toksik yang mudah kita dapatkan ini adalah contohnya rokok. Jadi ketika Mhm. ibu hamil itu kena asap rokok berlebih, misalnya karena suaminya Mhm. merokok, rokoknya di Mhm. kamar, kemudian ada yang ibu hamil tinggalnya di rumah-rumah yang kecil, ya, isi orang banyak, Mhm. rokoknya di dalam rumah. Nah ini kan berat sekali ini. Ini termasuk asupan tapi asupannya asap gitu, asupan asap ya. Jadi Iya, ini iya, iya. jadi toksik. Ya. Uh, sudah banyak penelitian, saya kira sangat confirm penelitian satu center-center yang lain bahwa IUCR atau yang janin tumbuh lambat itu salah satunya bisa karena asap rokok.
Ada juga Oke. ibu-ibu atau perempuan yang memang sudah terlanjur kecanduan merokok. Nah, ini ada perempuan yang Hmm. kecanduan merokok saat hamil tetap merokok gitu loh. Wah, ini repot sekali itu. Ini repot sekali karena Oke. mayoritas ini akan terjadi janin tumbuh lambat itu. Janin tumbuh lambat. Nah, Oke. inilah yang kalau menurut Mhm. saya perlu diperhatikan. Kita tidak serta-merta melarang orang merokok, tetapi ketika bagaimana ya kalau ada orang hamil kemudian merokoknya Ya. tidak di dalam rumah, tapi kemudian merokoknya di luar rumah karena tahu diri bahwa istrinya baru hamil gitu. Kemudian Ya. istri hamil Ya. di kamar, mungkin kalau kamar tamunya luas, kamarnya tidur juga luas ya mungkin bisa merokoknya tidak di Hmm. kamar istri lah gitu. Hmm. Misal Hmm. Hmm. kayak gitu Hmm. ini kan penting sekali diperhatikan bagaimana selain asupan tadi ada faktor penting yang sangat berpengaruh. Gaya Ini hidup juga ya, Dok ya? Gaya ya, hidup. ya kemudian Aha. minuman beralkohol ya. Iya. Minuman beralkohol yang kemudian kalau laki-laki misalkan dengan minum banyak alkohol akhirnya kerja livernya berat itu. Ada juga orang yang sudah sangat berat kerja livernya karena harus Mhm. menetralisir alkohol terus-menerus yang di luar kemampuannya, akhirnya ada yang terganggu namanya sirosis hepatis misalnya itu. Ini kan juga membuat produksi spermanya tidak bagus itu ya. Jadi Mhm. ketika Mhm. orang diminta untuk karena ini mau bulan madu ya jangan banyak minum Mhm. alkohol, jangan banyak merokok. Sebenarnya tujuannya kan tadi supaya kualitas spermanya bagus. Karena spermanya Iya. perokok kemudian ditambah peminum alkohol, memang kualitasnya bisa turun karena sebab rokok dan alkohol itu ya. Jadi Oke. Oke. meskipun ini lebih lebih kuat kepada rokok ya. Kalau alkohol itu butuh Oke. proses ketika levernya berat kerjanya, kemudian ada hal patologis terhadap levernya, makanya baru berpengaruh kepada produksi Oke. sperma. Tapi kalau rokok memang rupanya lebih Langsung lebih gitu ya? ya, mujarab berpengaruh Hmm. terhadap Dampaknya produksi. lebih 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 ini ya, Dok ya? Makanya orang-orang Lebih yang besar. spermanya Hmm. kurang bagus, kemudian berhenti merokok, kemudian menjadi baik, spermanya menjadi baik. Ya. Oke. Jadi Oke. inilah Oke. persiapan-persiapan di luar nutrisi. Ada juga hal-hal yang spesial untuk laki-laki ya, seperti katakanlah untuk mempersiapkan prekonsepsi ini ya, itu misalkan Mhm. dengan Iya. cara Gimana, Dok? biasa berendam di air hangat, kemudian tidak terlalu berendam terlalu lama karena sperma ini sensitif terhadap panas, terhadap suhu misalnya begitu. Ya kayak gitu kan hal-hal lain yang perlu diperhatikan selain masalah asupan ketika kita ingin menyiapkan perencanaan Iya. kehamilannya. Ya, begitu. Oke, baik. Ini juga ada sudah ada pertanyaan tadi terkait apakah apa tadi doping suplemen khusus penambah darah itu tadi kita sudah bahas panjang lebar ya kepada Ibu Gita Indraswari. Doping suplemen khusus penambah darah tadi tergantung kasusnya ya, Dok ya. Kalau misalnya memang anemia berat memang butuh doping suplemen gitu. Oke, kemudian nih ada pertanyaan juga nih, Dok, kalau misalnya apakah BKKBN memiliki dokumen atau suatu hal yang bisa diunduh terkait persiapan asupan sebelum menikah, Dok? Mungkin biar teman-teman sekata ini bisa segera mengaksesnya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat BKKBN menyiapkan ini karena BKKBN diberikan tugas stunting. Jadi BKKBN baru saja Oke, tugas untuk percepatan penurunan stunting, maka BKKBN kemudian akan oke, sangat mantap. perhatikan bagaimana menyiapkan kehamilan dengan baik itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita punya materi yang bisa di-download untuk kemudian bagaimana menyiapkan itu. Dan Disebarluaskan ya, Dok ya? iya betul. Dan ada Iya. juga ya yang ini bertanya misalkan ini saya udah cukup, zinc-nya cukup, periksa ke Mm-mm. dokter, vitamin D-nya juga udah cukup, asupannya Mm. cukup, tidak ada Mm-mm. nutrisi, HB-nya juga cukup. Kenapa saya tidak hamil-hamil gitu kan? Nah, ini Iya, iya. kalau ada yang bertanya begitu, ini saya luruskan dikit. Jadi orang itu mudah tidaknya hamil memang Mhm. tidak serta merta langsung dipengaruhi oleh nutrisi atau asupan. Jadi Oke, asupan lebih cenderung mempengaruhi kualitas seperti apa nanti kehamilannya. Tapi mudah oke, tidaknya hamil banyak disebabkan bukan karena nutrisi semata, tapi banyak oke, yang karena misalkan kualitas spermanya 40% lebih loh. Orang yang sulit hamil itu karena kualitas spermanya. Kemudian yang oke, kedua, istri itu sering ada masalah. Itu ada yang salurannya buntu, ada yang telurnya tidak Hmm, keluar, ada yang sering tidak oke.
sering tidak bertelur ya, mohon maaf, tidak rutin Iya, iya. menghasilkan telur. Gitu. Makan telur, betul. Justru kegemukan, kelebihan hormon Mhm. androgen. Kalau ini kan harus Mhm. diet diet lemak dan karbohidrat ya. Mhm. Dan Mhm. berat badannya agak turun sedikit, biasanya diturunkan Mhm. 10%, kemudian Mhm. menstruasinya rutin, lah baru bisa Mhm. hamil. Jadi saya kira kalau ada yang sudah nikah nggak hamil-hamil, pertama kali yang kita Faktornya pikirkan banyak ya dok ya, bukan hanya faktornya asupan ya. ya, Mhm. ya faktornya banyak dan harus Ya. harus ketahuan Harus faktornya. harus harus dicek ya dok ya. Harus dicek Ya. dan hari Mhm. gini untuk mengetahui Anda tidak hamilnya karena apa itu secara Mhm. makro itu dalam waktu 2 bulan selesai. Dalam waktu 2 bulan selesai. Oke. Makanya kalau ada orang nikah sudah puluhan tahun atau bertahun-tahun nggak hamil terus nggak tahu sebabnya, ya itu salahnya sendiri karena sebetulnya kalau serius dalam waktu 2 bulan selesai. Harusnya dipersiapkan sebelumnya, Iya, betul, itu kan betul. sama dengan punya sepeda motor di starter 2 tahun nggak hidup-hidup tapi nggak tahu ini kenapa. Makanya harus Oke. begitu. Oke, baik dok. Ini perbincangannya seru, seru sekali. Cuman sayang kita sudah terbatas oleh waktu juga ya dok ya. Jadi terima kasih banyak dokter Hasta atas waktunya dan terima kasih juga teman-teman Skata yang sudah menyaksikan dan juga bertanya secara aktif. Kita akan bertemu lagi nih dok. Ya, Insya Allah 2 minggu lagi ke depan. Rencananya kita akan membahas mengenai ini dok, mengenai vaksin keluarga, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan ya, juga ya. anak remaja usia 12 sampai 17 tahun. Jadi Ya, karena sekarang kan kasus ibu hamil yang terkena COVID itu kan cukup tinggi dan kemudian akhirnya cukup baik. mengakibatkan apa namanya prematur, anaknya bahkan sampai meninggal juga. Jadi Ya, saya rasa ini akan menjadi obrolan yang sangat menarik ya dok ya karena sekarang betul. juga Ya, yang sudah saya dengar juga BKKBN mendapatkan mandat juga nih terkait ya, ya. apa namanya Jadi, vaksin untuk keluarga jadi gitu ya dok ya. ya, jadi memang ini sebagai apa introduction saja ya bahwa ibu Ya, hamil itu POGI itu kan membolehkan untuk divaksin terutama setelah trimester kedua ya karena jadi iya, kalau trimester kedua itu bisa dilakukan vaksin. Ada ya. orang-orang yang belum hamil divaksin terus hamil ternyata hasilnya juga tidak apa-apa juga baik itu. Dan ibu hamil memang kalau bisa jangan kena COVID itu harus berlindung betul ya. Karena apa? Iya, Karena iya, ibu hamil yang kena COVID dampaknya jauh lebih serius dibandingkan kalau iya, tidak iya, kena COVID ya. Dalam arti dalam keadaan tidak hamil dibandingkan dalam keadaan tidak iya, hamil, iya, hamil itu iya, lebih berat. Nah itu saja sebagai suatu apa pendahuluan bahwa maka iya, memperhatikan vaksin pada ibu hamil menjadi sangat penting dan hari ini dokter-dokter urutan dokter yang terbanyak meninggal itu yang pertama dokter umum, yang kedua dokter kebidanan. Ya karena aduh banyak dok, ibu-ibu hamil yang tidak ya, ya ternyata, oke, bergejala periksa. Kemudian akhirnya akhirnya hamil nakesnya yang kena ya ya dok ya, karena emergensi. Bagaimana pun juga, oh ini mau iya, melahirkan iya, perdarahan, masuk kita nggak mau nolong. Gitu. Ternyata betul, kalau betul, betul. nolong kita kena juga. Gitu. Nah itulah maka Oke, ciri saya kira ibu hamil harus sehat dan dokternya harus selamat, penolongnya, bidannya harus selamat, ya, aman. iya, oke, baik, mantap. Oke, Ya, terima kasih banyak dokter Hasto atas ya. waktunya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Baik, terima kasih Allah. banyak Ya. dok. Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.